Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman yang baru saja mampir di channel YouTube Yustrian Triatman. Di sini saya akan berbagi materi tentang PKWU untuk kelas 12 semester 2. Mapel PKWU, Prakarya dan Kewirausahaan. Dengan judul Usaha Pengolahan Makanan Fungsional. Hakikat makanan fungsional. Makanan yang dikonsumsi sehari-hari berfungsi untuk mencukupi kebutuhan tubuh akan energi dan zat gizi baik makro maupun mikro. Namun seiring dengan perkembangan zaman, semakin meningkat pula berbagai penyakit degeneratif yang menyebabkan diduga antara lain berasal dari perubahan pola konsumsi makanan dan pola hidup. Kemajuan teknologi menyebabkan orang mulai beralih pada konsep makanan siap saji. Proses pengolahan makanan dengan menggunakan bahan tambahan pangan, makanan yang mengandung kadar lemak atau kadar gula yang tinggi. Nah, inilah hakikat makanan fungsional. Kemudian ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa jenis makanan memiliki peran dalam mencegah maupun mengobati penyakit. Berawal dari konsep ini, maka lahirlah makanan fungsional. Berikut ini beberapa pengertian makanan fungsional. Makanan fungsional didefinisikan sebagai makanan yang mempunyai fungsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dasar bagi tubuh, tetapi juga memiliki fungsi lainnya. Tapsel 2009. Menurut The Institute of Medicine Food and Nutrition Board, makanan fungsional merupakan makanan atau bahan makanan yang dapat memberikan manfaat kesehatan di luar gizi yang dikandungnya. Adapun menurut Badan POM, makanan fungsional merupakan makanan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu, terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan. Kemudian konsep makanan fungsional mula-mula berasal dari filosofi Hippocrates, yaitu let your food be your medicine and let your medicine be your food. Jadikanlah makananmu sebagai obatmu dan obatmu sebagai makananmu. Makanan fungsional ini sering disebut dengan makanan yang mempunyai fungsi kesehatan, khususnya untuk pencegahan penyakit. Istilah makanan fungsional digunakan pertama kali oleh para peneliti di Jepang pada sekitar tahun 1984. Ketika pemerintah Jepang mulai memikirkan anggaran untuk kesehatan bagi lansia yang menjadi tanggung jawab pemerintah, dan semakin lama semakin meningkat populasi lansia. Sehingga diantisipasi dengan konsumsi makanan fungsional untuk mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Di Jepang, makanan fungsional ini diberi nama FOSHU, Food for Specific Health Use, yaitu sebuah makanan yang mengandung komponen yang menguntungkan bagi kesehatan. Sekarang jenis-jenis makanan fungsional. Apa saja jenis-jenis makanan fungsional? Ya, makanan fungsional dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu berdasarkan sumber makanan dan cara pengolahan. A. Berdasarkan sumbernya, makanan fungsional dibedakan menjadi makanan fungsional nabati dan makanan fungsional hewani. Makanan fungsional nabati adalah makanan fungsional yang berasal dari tumbuhan. Contohnya, kedelai, beras merah, tomat, bawang putih, anggur, teh, dan sebagainya.
Makanan fungsional hewani adalah makanan fungsional yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, susu, dan produk-produk olahannya. Sekarang yang B. Berdasarkan cara pengolahannya, makanan fungsional dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu makanan fungsional alami, makanan fungsional tradisional, dan makanan fungsional modern. Makanan fungsional alami adalah makanan yang tersedia di alam dan tidak mengalami proses pengolahan. Contohnya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran yang dimakan segar. Makanan fungsional tradisional adalah makanan fungsional yang diolah secara tradisional. Contohnya tempe, dadi, dan sebagainya. Makanan fungsional modern adalah makanan fungsional yang dibuat secara khusus dengan menggunakan perencanaan dan teknologi khusus. Contohnya adalah makanan khusus untuk penderita diabetes seperti diabetasol dan diabetamil. Produk ini mengandung serat dan senyawa fungsional lain yang dapat menurunkan respon gula darah sehingga sangat baik untuk penderita diabetes. Nah, baiklah buat anak-anakku sekalian yang sedang duduk di kelas 12, materi pada kali ini ya sampai di sini yaitu usaha pengolahan makanan fungsional. Silakan kalian simak baik-baik dan dengarkan baik-baik ya. Mudah-mudahan semua anak-anakku ya belum puas sehingga bisa menggali informasi-informasi yang ada hubungannya dengan pelajaran PKWI ini di sumber-sumber yang lainnya ya. Dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.